Rusak banget, udah pada bocor, udah pada belah-belah itunya. Senang, bahagia. Alhamdulillah dari pemerintah. Pemerintah daerah melalui program Mutila ini memberi manfaat. Insya Allah di tahun 2026 ini mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala, kita taikan yang tadinya 20 juta per unit, kita taikan menjadi 40 juta per unit. Kami sudah ada upaya di tahun 2026 ini, program-programnya yang terdampak banjir ataupun terdampak longsor. Disperkimtan itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan itu mempunyai beberapa program unggulan. Yang pertama terkait dengan Rutilahu. Rutilahu ini kan bagian dari asa ciptanya Pak Prabowo ya, Pak Presiden. Jadi kita dengan program Rutilahu ini kita bisa mengurangi angka salah satunya untuk kemiskinan ekstrim. Yang kedua, kita juga ada program SPAL-DS. SPAL-DS ini bagian dari asap ciptanya Pak Prabowo juga terkait dengan untuk pengurangan angka stunting. Jadi SPAL-DS ini sistem pengelolaan limbah domestik setempat atau biasa kita sebut dengan jamban atau WC di masing-masing rumah. Jadi ini bagian dari kami Disperkimtan dalam rangka untuk berkolaborasi, berintegrasi dengan teman-teman OPD yang lain untuk penurunan angka ekstrim, kemiskinan ekstrim yaitu dengan program Rutilahu, untuk mengurangi angka stunting itu dengan program SPAL-DS. Jadi Rutilahu ini programnya sangat luar biasa. Ini menyasar ke warga atau ke masyarakat yang belum mempunyai rumah yang layak. Jadi pemerintah daerah melalui program Mutila ini memberi manfaat, memberi stimulan, sifatnya rangsangan stimulan ke warga atau ke masyarakat yang masih belum mempunyai rumah yang tidak layak. Kita bantu dan kita juga menggugah, mendorong partisipasi dari warga atau swadaya dari warganya juga. Jadi untuk membantu warga kita atau saudara kita yang masih belum mempunyai rumah yang kurang layak. Jadi kita di 2025 kemarin itu kurang lebih ada 1.760 unit penerima manfaat. Tapi dengan pemberi bantuan manfaat itu nilainya 20 juta. Jadi 17.500 untuk material, untuk bahan bangunan, yang 2,5 juta untuk upah atau untuk jasa upahnya atau buruhnya. Insya Allah di tahun 2026 ini mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala, kita taikan yang tadinya 20 juta per unit, kita taikan menjadi 40 juta per unit. Karena emang dari tahun 2019 ini kan tidak mengalami kenaikan ya. Sementara di lapangan ya harga material, mungkin harga bahan baku bangunan mengalami peningkatan, sehingga kita pun melakukan penyesuaian dengan memberi
bantuan direncanakan di 2026 ini nilainya 40 juta per unit. Jadi untuk kawasan permukiman, ini kan Kabupaten Bekasi ini kan salah satu penyanggah ibu kota. Jadi udah perbatasan langsung dengan ibu kota, jadi otomatis pemukiman kita juga banyak. Otomatis pemukiman kita juga ada yang sudah layak, ada yang masih kumuh, dan ada yang istilahnya perlu penataan. Nah, di dalam penataan kawasan permukiman ini, di Kabupaten Bekasi masih ada beberapa kawasan kumuh, sehingga kewajiban pemerintah daerah untuk menata kawasan kumuh ini sehingga tidak menjadi kumuh lagi. Ada 7 indikator yang untuk kawasan kumuh. Jadi ini bagian dari pembelajaran lah, wawasan buat kita semua. Jadi ada 7 indikator terhadap kawasan kumuh ini. Yang pertama terkait dengan bangunan gedungnya. Bangunan gedung ini kesesuaian rumahnya, kesesuaian lingkungannya, kesesuaian gedungnya, spek gedungnya, bangunan aja biasanya itu kan rumahnya. Yang kedua terkait dengan jalan lingkungannya di permukiman itu. Apakah sudah layak, apakah sudah terkoneksi atau belum. Yang ketiga itu kaitan dengan drainase lingkungannya. Drainase lingkungan itu perlu karena apa? Supaya tidak terjadi genangan air atau hambatan air. Yang keempat itu terkait dengan pengelolaan limbah. Karena kan di perumahan, di permukiman juga ada limbah-limbah domestik ya, tadi seperti itu. Ya contohnya kan ada limbah, mohon maaf, ada limbah yang jamban, limbah WC, itu kan bagian dari itu. Nah, terus yang kelima itu terkait dengan pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampahnya. Karena di permukiman itu ya karena tiap hari rumah menghasilkan sampah ya harus ada pengelolaan sampahnya. Jadi kita harus kelola itu sampah supaya tidak kumuh di lingkungan itu. Yang keenam itu terkait dengan ketersediaan atau efektivitas pemadam kebakaran. Nah, karena APAR ini kan perlu di kawasan di permukiman, jangan sampai nanti ada kebakaran tidak punya akses ataupun tidak punya alat untuk APAR-nya. Yang terakhir yang ketujuh terkait dengan ketersediaan air minum. Nah, air minum juga perlu karena kan ya itu bagian dari kesehatan lingkungan. Jadi ada 7 faktor itu ya di kami di pemerintah daerah, mungkin kami di Disperkintan ada dari 7 itu ada 3 indikatornya yang kami kelola, yang kami coba intervensi terhadap kawasan kumuh. Jadi pemerintah daerah ini sudah mengeluarkan Perbup ya, nomor 50 tahun 2024. Jadi terintegrasinya penanganan kumuh di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Jadi masing-masing OPD, masing-masing stakeholder itu mempunyai peran, mempunyai tanggung jawab. Contoh kaitan dengan persampahan, itu ada dari teman-teman lingkungan hidup. Kaitan dengan pemadam kebakaran, itu ada kaitannya dengan dinas pemadam kebakaran. Kaitan dengan jaling ataupun drainase lingkungan, ya ada di kami di Disperkintan. Jadi di Perbup ini masing-masing OPD mempunyai tanggung jawab dan mempunyai intervensi terhadap kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami dari Disperkintan bekerja sama dengan teman-teman dari provinsi untuk mendata itu. Jadi di tahun 2025 pemerintah daerah di kawasan Kabupaten Bekasi itu udah tertanganin 114,6 hektar kawasan kumuh. Dan kita di tahun 2026 mempunyai target akan menanganin 10 hektar kawasan kumuh. Jadi ya kita bertahap lah untuk pengurangan kawasan kumuh ini. Nah, kita mengalami peningkatan kawasan kumuh itu pas di tahun 2019, 2020 pas COVID. Masyarakat itu ya dengan adanya bencana COVID ya. Jadi kawasan kumuh ini kurang tertata. Jadi
waktu zaman itu kan lebih mengutamakan kesehatan pribadi gitu sebelum ke lingkungan. Mungkin ada peningkatan pas di zamannya COVID, tapi sekarang coba kita tata lagi, kita intervensi lagi. Rencananya di tahun 2026 ini di angka kurang lebih 10 hektar. Jadi gini, yang untuk menjadi tanggung jawab kewenangan Disperkimtan itu ada jalan lingkungan. Jadi mungkin harus dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini mengkoneksikan antar permukiman. Mungkin ya di lingkungan perumahan, di lingkungan permukiman, itu untuk termasuk kategori jalan lingkungan, dan biasanya lebarnya itu antara 1 atau sampai 2 gitu. Nah, perkerasannya itu yang ada yang pakai paving block, ada yang pakai rigid, ada yang pakai hot mix gitu. Jadi tergantung daerahnya dan tergantung permukimannya. Kami dalam hal ini mencoba memetakan ya, karena kita melalui dengan teman-teman kecamatan dan desa mencoba mengkategorikan jalan lingkungan. Karena kan di desa pun, di kelurahan, itu kan ada juga program untuk infrastruktur. Nah, jangan sampai program ini tumpang tindih, jangan sampai program ini istilah berbarengan atau tumpang tindih. Makanya kami mencoba dengan teman-teman kecamatan, dengan desa, mencoba menyisir mana sih yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mana sih yang menjadi tanggung jawab desa atau kelurahan. Untuk jalan lingkungan, ini kan ada beberapa kaitan dengan program. Itu ada yang untuk di PSU, di perumahan, kawasan perumahan, ada juga yang di permukiman. Permukiman ini maksudnya di luar perumahan ya. Jadi ada dibedakan antara dua itu. Jadi yang dimaksud pertanyaan tadi itu apakah yang di perumahan, apakah yang di permukiman, gitu. Jadi ada dua kategori. Karena gini, di perumahan itu kami mencoba di tahun 2026 ini ke perumahan-perumahan yang sudah serah terima, gitu. Jadi kalau perumahan belum serah terima, kayaknya harus serah terima dulu gitu. Ada proses ke sana, karena kalau belum serah terima itu kan belum menjadi bagian aset dari pemerintah daerah. Kecuali mungkin ada ketentuan atau perundang-undangan yang lain yang mungkin bisa kita pembangunan di situ gitu. Yang kedua di permukiman. Permukiman ini kan emang di lapangannya bukan masuk ke kategori SK Jalan Kabupaten. Karena Jalan Kabupaten itu sudah punya ada SK-nya. Jadi kadang-kadang teman-teman di lapangan ini mengusulkannya ke kita, setelah dicek lapangan itu masuk SK Jalan Kabupaten, sehingga kami tidak bisa melaksanakan itu gitu. Makanya perlu verifikasi dulu ke lapangan, apakah itu masuk jalan lingkungan, apakah itu masuk jalan kabupaten, apa jalan provinsi, apa jalan nasional. Verifikasi ke lapangan, karena ada beberapa juga ya mungkin dengan informasi yang kurang, jadi akhirnya semua jalan diusulkan gitu kan. Ternyata pas dicek, nah ini masuk jalan SK kabupaten seperti itu. Kami pun kalau emang itu masuk jalan kabupaten, ya mungkin teman-teman bisa mengusulkan ke teman-teman SDA BMBK gitu. Kami sudah ada upaya di tahun 2026 ini program-programnya yang terdampak banjir ataupun terdampak longsor, karena di kita pun ada yang kena banjir juga, ada yang longsor juga. Jadi di tahun 2006 ini kita fokus untuk masalah penanganan dampak banjir di awal tahun di 2026 ini. Mungkin target kita masih merencanakan, melakukan survei ke lapangan, merencanakan, memastikan di lapangannya kondisinya seperti apa yang pas penanganannya, apa sih dengan menggunakan rigid, beton, apa sih dengan menggunakan paving block,
apa sih dengan menggunakan hot mic. Jadi teman-teman ini kami masih melakukan survei ke lapangan untuk membuat RAB-nya, untuk membuat desain gambarnya, dan untuk menentukan KAK-nya. Seperti itu. Jadi untuk daerah Muara Gembong itu kan pasnya itu kan dengan menggunakan paving block, karena emang kondisinya terlalu jauh dan lingkungannya juga sering kena rob gitu, makanya mungkin yang lebih efektif dengan menggunakan paving block. Bagian kewenangan tupoksi dari Disperkimtan itu salah satunya untuk penyerahan fasos-fasum oleh pengembang atau oleh perumahan. Jadi pada tahun 2023 kami pemerintah daerah mengundang narasumber dari teman-teman APH untuk memberikan istilahnya arahan ya ataupun himbauan ke masing-masing pengembang. Kita undang sebanyak kurang lebih 350 pengembang, itu tempatnya di Gedung Bupati di Nur Ali di tahun 2023, itu di bulan Maret kalau tidak salah. Jadi kita undang semua pengembang, kita undang narasumber dari berbagai pihak, ada yang dari kejaksaan, ada yang dari divisi pencegahan, dari teman-teman dari pengembangnya sendiri. Jadi kita menyampaikan narasumber itu sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2017, itu kan pengembang harus menyerahkan fasos-fasumnya ke pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini ya kita himbau, kita ajak supaya pengembang ini menyerahkan ke fasos-fasumnya ke pemerintah daerah. Nah, ini dengan setelah adanya rapat umum lah, ataupun ada pencerahan, ataupun ada pembekalan dari narasumber, banyak yang sudah menyerahkan, banyak yang lompatannya luar biasa. Jadi sekarang ini kurang lebih ada 160 yang sudah menyerahkan fasos-fasumnya ke pemerintah daerah. Jadi 2023 ke 2026 ini ya lonjakannya luar biasa, sehingga berlomba-lomba teman-teman pengembang perumahan ini untuk menyerahkan fasos-fasumnya ke pemerintah daerah. Kalau sudah serah terima, teman-teman ini kan pengembang menyerahkan ke kitanya itu harus splicing sertifikatnya, harus dipecah, bahwa ya ini mungkin menjadi agak kendala juga, karena pengembang ini harus men-splicing sertifikatnya ke BPN, sehingga kalau menyerahkan ke pemerintah daerah itu udah dipecah sertifikatnya dan udah SPH gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan sudah serah terima pemanfaatan, ini pemanfaatan fasos-fasum ini untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Emang kondisi kita ini sekarang ini terkoreksi banyak, anggaran itu terkoreksi sampai 45%, Pak. Jadi ya ini mungkin karena emang situasinya dan emang fiskal kita lagi kurang baik, makanya ada terkoreksi sampai 45% dari tahun 2026. Jadi pengurangannya luar biasa, 45% pengurangan. Kami dari Disperkimtan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghimbau atau ke warga, ke masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga apa-apa yang sudah dikerjakan, apa-apa yang sudah dibangun, baik taman ataupun jalan lingkungan atau drainase, untuk sama-sama dimanfaatkan, untuk sama-sama dipelihara, untuk sama-sama dijaga, sehingga manfaatnya terus berkesinambungan. Dan yang kedua, mohon maaf apabila belum semuanya terrealisasi, belum semuanya bisa terlaksanakan, karena tadi keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan kita terus berkontinu ke depan, pembangunan terus berjalan.